Halo semuanya, saya Faris. Saya Ahyar. Dan saya Nurafi. Sekelompok kami akan menyampaikan materi sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi itu apa sih? Dikutip dari study.com, sistem ekonomi adalah sarana di mana negara mendistribusikan sumber daya dan memperdagangkan barang dan jasa. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan 5 faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, pengusaha, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Sementara mengutip dari laman Gramedia, sistem ekonomi adalah seluruh tata cara yang digunakan dan mengkoordinasikan perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikannya sumber daya yang dimilikinya melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Bisa dikatakan, sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Lalu apa saja sistem ekonomi yang dianut di Indonesia? Jenis-jenis sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Aktivitas ekonomi pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Tujuan utama sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya yang terpenuhi, bukan mencari keuntungan. Cara produksi yang digunakan masih sangat sederhana dan tidak memiliki struktur kerja. Ia juga tidak menggunakan fasilitas terpusat, teknologi, dan hal-hal yang menjadi simbol kemajuan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, produksi tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Yang ketiga, memiliki sifat kekeluargaan yang sangat erat. Yang keempat, jarang terjadi kecurangan atau saling menjegal demi keuntungan salah satu pihak. Yang kelima, tingkat kesenjangan ekonomi antar masyarakat rendah. Yang keenam, pemerintah menjadi pengawas saja dan tidak melakukan monopoli. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kualitas dan kuantitas produksi sulit diprediksi sehingga akhirnya dilakukan standarisasi karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, efektivitas kerja rendah sebab tidak adanya struktur kerja yang jelas sehingga segala aktivitas yang dilakukan tidak terkontrol dan terevaluasi dengan baik. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan sangat lambat. Yang keempat, pola pikir masyarakat di sistem ekonomi tradisional umumnya sulit menerima perubahan. Contoh sistem ekonomi tradisional. Saat ini, daerah yang masih menganut sistem ekonomi tradisional ini seperti 1. Lembah Baliem di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Yang kedua, Papua Nugini. Sebagian dari mereka masih menggunakan metode barter dalam transaksi. Dalam metode barter, setiap individu atau kelompok akan menukarkan barang miliknya dengan barang yang dibutuhkannya. Jenis-jenis sistem ekonomi di Indonesia. 1. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Pada sistem campuran antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta bersama-sama untuk meningkatkan kegiatan perekonomian, pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Pertama, sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Kedua, fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Lalu ada pula kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama,
Jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme. Yang kedua, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Contoh sistem ekonomi campuran, yang pertama rumah subsidi, yang kedua bantuan UMKM, dan yang ketiga ada BPJS Kesehatan. Yang ketiga, sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sistem ekonomi di Indonesia berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi Pancasila. Nah, lalu apa aja sih ciri-ciri positif sistem ekonomi kerakyatan? Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Kelima, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, lalu untuk ciri-ciri negatifnya yaitu satu, sistem free flight liberalism, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Kedua, sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada suatu kelompok. Nah, lalu apa aja sih contoh-contoh sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini? Yang pertama itu pendirian koperasi, yang kedua penguasaan sumber daya oleh BUMN, yang ketiga biaya pendidikan gratis seperti dana BOS atau LPDP, ya lembaga pengelolaan dana pendidikan, dan yang terakhir bantuan pendanaan UMKM atau mungkin yang disebut juga penerima BLT. Ya, terima kasih. Nah, jadi buat kamu yang masih cari perguruan tinggi, Yuk, mampir ke kampus Widuri yang berada di Palmerah, Jakarta Barat. Atau bisa juga kepoin websitenya kuliahdisini.com atau follow langsung Instagramnya di @kuliah.disini. Selain biaya kuliah yang terjangkau, kampus Widuri juga memberikan beasiswa loh. Jadi tunggu apa lagi? kuliah Widuri aja.